menampilkan destinasi Museum Kabupaten Bekasi. Part yang pertama yaitu bagaimana tentang sejarah berdirinya museum. Selamat menyimak, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan semangat. Oke sahabat, sebelumnya silahkan untuk like, share, subscribe, dan menekan tombol lonceng sebagai notifikasi bila ada video-video yang terbaru. Dan silahkan isi di kolom komentar dengan pertanyaan bagaimanakah cara kita menunjukkan rasa cinta tanah air. Sekali lagi, silahkan isi di kolom komentar. Gedung Juang Tambun Selatan atau Gedung Juang Tambun adalah sebuah situs sejarah yang terletak di wilayah Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Letaknya di wilayah Kabupaten Bekasi, di wilayah sini. Museum Gedung Juang atau disebut juga Museum Bekasi merupakan salah satu cagar budaya yang ada di Indonesia, dikategorikan sebagai bangunan dengan nomor registrasi nasional CB939. Lokasinya atau keberadaannya ada di wilayah Kabupaten Bekasi. Kalau dilihat dari nomor SK-nya atau surat keputusannya ada di nomor 238 M, diputuskan pada tahun 1999 sebagai Museum Gedung Juang atau Museum Bekasi. Tanggal SK-nya per 4 Oktober 1999 dan tingkat SK disampaikan dari Menteri. Kategori pemiliknya merupakan pemerintah daerah atau pemilik pemerintah daerah Kabupaten Bekasi dan dikelola oleh pemerintah Kabupaten Bekasi. Kalau dilihat dari sejarahnya, Gedung Juang Tambun dibangun dengan 2 tahap oleh seorang baba bangsawan dan tuan tanah. Hou Chen-ki, Lieutenant der Senezen, ia mempunyai 2 saudara laki-laki, Lieutenant Hou Cheng-chuan dan Lieutenant Hou Cheng-po. Ayah mereka adalah seorang tuan tanah bernama Lieutenant tituler der Senezen Hou Tian-sek. Saat ini Gedung Juang Tambun difungsikan sebagai Museum Bekasi yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Bekasi. Setelah kematian Lieutenant Hou Chen-ki, kepengurusan baik tanah partikelir maupun landwis Tambun jatuh ke tangan putra sang Lieutenant yaitu Hou Ouen-hui. Ia adalah adik dari Oge Hou yang dimakamkan di mausoleum tersohor dan mewah di daerah atau di wilayah Petamburan. Tahap pertama pembangunan mulai pada tahun 1906 dan selesai pada tahun 1910
Kemudian tahap yang kedua pada tahun 1925. Pada awalnya halaman depan Gedung Juang Tambun yang terletak dari Jalan Hasanuddin ini banyak ditanami oleh pohon mangga yang pada masa itu tidak begitu dikenal di kalangan masyarakat wilayah Tambun dan Bekasi. Landuis dan tanah partikelir Tambun disita dari keluarga Hou van Tambun pada tahun 1942 di tengah penjajahan Jepang pada saat Perang Kemerdekaan melawan bangsa Belanda. Di Belanda sendiri, kata ini sejak tahun 1816 harus berbagi penggunaannya dengan kata serapan dari bahasa Latin, villa, yang diungkap oleh M. Philippa tahun 2003-2009. Etnologis Woordenboek van het Nederlands. Jadi Loundies adalah atau Loundies artinya villa, rumah besar di luar kota atau di wilayah kawasan hijau. Jadi dulu namanya Juang itu merupakan villa atau dikatakan sebagai rumah besar di wilayah kawasan hijau. Karena pada saat itu pembangunannya banyak ditanami oleh atau lingkungannya banyak ditanami oleh pohon-pohon mangga yang besar. Gedung Juang yang pada saat itu dikenal dengan nama Gedung Tinggi dijadikan tempat pertahanan oleh para pejuang kemerdekaan yang berpusat di wilayah Tambun dan Cibarusah. Gedung Juang Tambun ini berlokasi hanya beberapa kilometer dari perbatasan wilayah terluar Batavia, yaitu wilayah Sasak Jarang, yang kini menjadi wilayah perbatasan antara Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi dengan Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Akibat pertahanan Belanda di wilayah Bekasi sering diserang, maka Belanda sering meninggalkan tempat pertahanannya di wilayah Bekasi dan menarik diri untuk memperkuat wilayah pertahanannya di Klender, yang kemudian menjadi batas antara kota Bekasi dengan Jakarta Timur. Gedung ini menjadi tempat perundingan pertukaran tawanan antara Belanda dengan para pejuang kemerdekaan Indonesia. Pejuang kemerdekaan Indonesia dipulangkan oleh Belanda ke wilayah Bekasi dan tentara Belanda dipulangkan ke Batavia melalui stasiun Tambun yang lintasan relnya tepat berada di belakang gedung ini. Nah, ini adalah lokasi wilayah stasiun Tambun. Pada tahun 1943, tentara Jepang mengambil alih gedung ini dan dijadikannya sebagai salah satu pusat kekuatan dalam menjajah Indonesia. Pada akhir masa penjajahan Jepang, terjadi sebuah peristiwa besar pembantaian tentara Jepang oleh pejuang kemerdekaan Indonesia, di mana tentara Jepang yang pada saat itu menggunakan kereta api melintasi wilayah Bekasi meninggalkan Indonesia melalui Bandar Udara Kalijati Subang. Relnya dibelokkan
relnya dibelokkan ke rel buntu yang membuat kereta terperosok. Kemudian tentara Jepang yang sebagian besar tidak bersenjata dikarenakan mereka menyimpan senjatanya di gerbong barang, dibantai oleh pejuang kemerdekaan Indonesia dan mayatnya dibuang di Kali Bekasi. Nah, ini adalah kenangan monumen Kali Bekasi kala wilayah Bekasi menjadi merah karena pembantaian para prajurit Jepang oleh para pejuang Indonesia. Setelah Jepang menarik diri dari Indonesia pada tahun 1945, KNI atau Komite Nasional Indonesia menjadi Gedung Juang Bekasi sebagai kantor Kabupaten Jatinegara. Tidak hanya menjadi kantor kabupaten, gedung ini juga dijadikan tempat untuk pertahanan dan pusat komando dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari sekutu yang hendak menjajah Indonesia kembali. Pada akhir tahun 1947, Belanda melanggar perjanjian Linggarjati dan melakukan agresi militer pertama. Nah, Gedung Juang Bekasi pun dapat dikuasai oleh Belanda setelah melakukan serangan bertubi-tubi hingga pada tahun 1949. Namun, pada tahun 1950, para pejuang Indonesia dapat merebut kembali. Setelah gedung ini berhasil dikuasai dan wilayah Tambun berhasil diamankan, maka aktivitas pemerintahan kembali dilakukan di gedung ini. Tercatat pada tahun 1950, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bekasi menempati gedung ini untuk yang pertama kalinya, disusul oleh kantor-kantor dan jabatan lainnya hingga sampai akhir tahun 1982. Pada tahun 1951, gedung ini diisi oleh Tentara Nasional Indonesia atau TNI Angkatan Darat, Batalion Kian Santang. Lembaga Wakil Rakyat pun pernah berkantor di gedung ini hingga tahun 1960, diantaranya yaitu DPRD sementara. DPRD tingkat 2 Bekasi dan DPRD GR hingga tahun 1960. Pada tahun 1962 dijadikan tempat tahanan politik Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pada tahun 1982, Bupati Bekasi yang juga seorang
atau merupakan seorang budayawan, yaitu Abdul Fattah, yang menjabat dari tahun 1973 sampai 1983 membentuk Akademi Pembangunan Desa atau APD di wilayah Tambun dengan menggunakan Gedung Juang Tambun sebagai kampusnya. Akademi Pembangunan Desa atau APD ini pada masa sekarang telah menjadi atau berganti nama menjadi Universitas Islam 45 Bekasi atau Unisma. Unisma ini sekarang telah memiliki kampus sendiri di dekat saluran irigasi Tarum Barat atau Kalimalang di Jalan Cut Mutia, Kota Bekasi. Pada tahun 1999, gedung ini pernah menjadi kantor sekretariat pemilu dan dinas kebersihan, serta pertamanan, serta kantor pemadam kebakaran. Saat ini, gedung dijadikan Museum Bekasi dengan renovasi yang selesai dilakukan pada tahun 2020. Akses dari dan menuju Gedung Juang Tambun bisa menggunakan berbagai moda transportasi dengan mudah. Di Stasiun Tambun yang melayani KRL, terletak tempatnya di belakang gedung ini. Atau Museum Kabupaten Bekasi dapat dicapai dengan angkutan kota, yaitu elep yang menuju atau arah Cikarang, kemudian angkot dengan nomor K23, angkot dengan nomor K16, angkot atau angkutan kota dengan nomor K36. Semuanya bisa terlewati dengan mudah dan langsung turun di tempat tujuan. Oke, selesai sudah destinasi Museum Kabupaten Bekasi atau Museum Gedung Juang yang lokasinya ada di wilayah Kabupaten Bekasi. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu. Ditunggu untuk destinasi Museum Gedung Juang yang part yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.